Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita semua tahu lah ya, empati itu penting. Kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Tapi Anda pernah nggak sih ngerasa, aduh udah seharian nih mencoba ngertiin orang, peduli sana-sini. Kok rasanya capek banget kayak baterai abis total gitu. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih, sisi lain dari empati. Berdasarkan riset dan sumber-sumber yang ada, ternyata empati itu ada batasnya, bisa bikin capek banget, dan ya bahkan bisa bikin kita nggak adil tanpa sadar. Misi kita kali ini, coba pahami batasan ini, biar kita bisa lebih pinter pakainya. Betul sekali. Empati itu sering dianggap ya udah pasti bagus aja gitu. Tapi kenyataannya lebih rumit. Ini tuh proses mental yang butuh energi. Dan ya kayak sumber daya lain, bisa habis juga. Memahami ini penting biar kita nggak gampang burn out. Oke, kita mulai dari yang paling kerasa deh, rasa capeknya itu. Sumber kita bilang berempati itu menguras otak kita, sama kayak ngerjain soal yang susah gitu. Jadi bukan cuma perasaan aja ya kalau peduli itu bikin capek. Oh, bukan sama sekali. Ini beneran nyata. Secara kognitif, energi mental kita buat empati itu memang terbatas. Kalau dipaksa terus-terusan, apalagi kerjaan yang nuntut banget kepedulian tinggi, wah, ini bisa jadi namanya compassion fatigue, kelelahan berbalas kasih. Ini bukan capek biasa loh ya, tapi kondisi akut. Kita jadi sulit, bahkan nggak mampu lagi berempati, gara-gara stres numpuk. Energi mentalnya terkuras habis. Wow, compassion fatigue ya namanya. Serem juga kedengarannya. Nah, selain capek, ada batasan lain nih yang menarik. Empati kita itu nggak selalu adil ternyata. Kita itu cenderung lebih gampang nyambung, lebih gampang peduli sama orang yang mirip kita. Atau yang kita anggap geng kita lah. Jadi rasa peduli kita ini bisa jadi ya bias gitu ya tanpa kita sadari. Sangat mungkin. Dan ini dampaknya lumayan loh. Jadi ada bias alami gitu. Kita secara nggak sadar ngejatah energi empati kita yang terbatas itu buat lingkaran dalam kita. Keluarga, teman dekat, tim kerja yang kompak. Ya bagus sih buat kuatin ikatan di situ, tapi konsekuensinya kapasitas atau bahkan niat kita buat nyambung sama orang di luar lingkaran itu jadi kurang. Ini bisa bikin nggak adil, penilaiannya jadi bias, keputusannya kurang objektif, misalnya pas nilai kinerja atau bagi-bagi sumber daya. Wah ya juga ya, ini bisa jadi blind spot gede nih, apalagi di tempat kerja. Nah nyambung soal energi yang terbatas tadi, ada konsep lain lagi nih. Empati itu kadang sifatnya zero sum. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau kita terlalu fokus sama penderitaan satu orang, perhatian kita ke yang lain bisa jadi berkurang drastis. Kayak jatah peduli harian kita udah habis gitu ya, buat satu kasus aja. Ya, analogi yang pas itu. Kayak gitu, misalnya di tim kerja, kita curahkan semua energi empati buat bantu satu orang yang lagi susah banget. Nah, tanpa sadar, kita mungkin jadi kurang peka atau kurang responsif sama kebutuhan anggota tim yang lain. Energi kita udah kesedot di satu titik itu, ini bikin kita susah lihat gambaran besarnya, susah juga buat adil ke semua orang. Ya balik lagi, karena kapasitas empati kita per individu itu ada limitnya. Oke. Jadi kita udah lihat nih, empati bisa bikin capek, bisa bias, terbatas pula. Kedengarannya agak pesimis ya. Tapi kan sumber-sumber ini nggak nyuruh kita jadi apatis atau berhenti peduli gitu aja kan? Oh, jelas enggak. Justru sebaliknya. Mereka nawarin cara biar kita lebih cerdas ngelola empati ini. Lebih bijak gitu. Nah, itu dia. Gimana tuh caranya? Langkah praktisnya apa aja? Ada beberapa strategi kunci nih. Yang pertama, coba distribusikan tanggung jawab peduli. Maksudnya, jangan sampai beban dukungan emosional itu cuma dipikul satu atau dua orang pahlawan empati aja dalam tim atau komunitas. Bagi-bagi tugas lah. Kemampuan empati satu orang kan terbatas, tapi kemampuan kepedulian kolektif itu bisa jauh lebih besar. Menarik. Jadi kayak bangun sistem kepedulian bareng-bareng ya, bukan ngandelin satu orang aja. Oke, terus apa lagi? Kedua, coba ubah pola pikir dari asumsi zero sum tadi. Sadari kalau bantu orang lain itu nggak selalu berarti kita harus korbanin diri sendiri atau ngambil jatah orang lain. Coba cari pendekatan yang bisa untungin banyak pihak. Atau paling nggak bikin Anda merasa harus selalu milih siapa yang lebih pantas dapat empati Anda. Masuk akal. Hindari mentalitas kalau saya bantu dia, saya nggak bisa bantu yang lain gitu ya. Strategi ketiga? Ketiga,
Manfaatkan empati kognitif secara sadar. Jadi gini, selain empati emosional yang ikut merasakan banget apa yang orang lain rasain, yang bisa bikin capek itu, latih juga empati kognitif, yaitu usaha buat memahami perspektif orang lain secara intelektual. Nggak harus ikut larut dalam emosinya. Kayak kita coba lihat dari kacamata mereka, tapi kita tetap jaga jarak emosional yang sehat. Ini ngebantu banget buat ngelola rasa capek. Gitu ya. Jadi ini cara buat memahami tanpa harus ikut baper dan kehabisan energi ya. Ini kayaknya skill penting banget nih, terutama buat pemimpin atau siapapun lah yang sering interaksi sama banyak orang. Tepat sekali. Kuncinya di keseimbangan itu. Oke, jadi kesimpulan penting dari obrolan kita hari ini, empati itu aset luar biasa, tapi ya bukan tanpa batas. Memahami kalau empati bisa bikin capek, bisa bias, dan terbatas, itu langkah awal buat menggunakannya lebih efektif, lebih berkelanjutan juga. Tujuannya bukan buat jadi cuek ya, tapi buat jaga sumur empati kita biar nggak kering kerontang. Betul. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber kita buat Anda renungkan. Empati itu memang terbatas per individu. Pertanyaannya gini, gimana kalau Anda mulai secara sadar ngelola energi empati pribadi Anda? Kenali kapan butuh cas, kapan cukup pakai empati kognitif aja. Nah, sambil Anda juga aktif ikut bangun budaya peduli bareng-bareng di lingkungan Anda. Kira-kira, gimana ya kombinasi ngelola diri sama bangun sistem ini bisa mengubah cara Anda hadapi rumitnya hubungan antar manusia ke depannya? Pertanyaan yang bagus banget buat dipikirkan lebih lanjut. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini, sampai jumpa.